seperti minggu-minggu sebelumnya, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita lihat. Tunggal Ikau Tuhan Yesus, Ikau harapku, asihan tan tilap asih dengan Tuhan akanku. Nah, itu dia yang harus adik-adik persiapkan. Sebelum mulai ibadah kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Adik-adik tahu kan? Oke, sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tahu kan? Oke, kita akan nyanyi lagi nih. Adik-adik masih tetap berdiri. Berkarya,
udah pada capek belum? Enggak dong, anak-anak Tuhan harus tetap semangat. Sekarang kita mau berdoa yang dipimpin oleh siapa ya? Oleh Kak Windy. Terima kasih Kak Cia sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena di pagi hari yang indah ini Bapa, kami anak-anak-Mu boleh diberi kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu jarak jauh. Tuhan Yesus, tolong sertai ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Kak Windy mau ajak adik-adik untuk bergerak lagi. Kita mau ngapain Kak Cia? Senam Roma. Nah, masih ingat kan senam Roma? Masih dong. Oke, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau senam Roma. Ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Kiri, 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 kanan, kiri. 1, 2, 3. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Lihat bahayanya datang. Lihat bahayanya datang. Tak perlu kita takut. Tak perlu kita takut. Anugerah Allah hidup yang kekal. Anugerah Allah hidup yang kekal. Roma 6:23. Roma 6:23. Katakan yang akan terjadi. Katakan yang akan terjadi. Hidup, mati. Hidup, mati, hidup. Oke adik-adik, masih tetap berdiri ya, karena kita mau mengangkat satu pujian kembali yang pernah kita nyanyikan di Pesta Ceria Anak tahun lalu, yang lagunya seperti ini. Ya Roh Kudus, ini aku, jamalah hidupku. Ya Tuhanku, curahkan Roh-Mu. Amin. Penuhi kami dengan kuasa kudus-Mu. Amin. Api kudus-Mu yang berkuasa, pulihkan hati
sudah nyanyi bersama, terus kita sudah doa bersama, dan juga kita sudah senang bersama. Kira-kira apa ya yang kurang? Betul, kita mau mengumpulkan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kak Ines. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan uang persembahan kita. Persembahan kita masih seperti minggu-minggu lalu, yaitu menggunakan amplop. Pertama-tama, adik bisa menyiapkan amplopnya dulu. Lalu setelah itu adik-adik tulis hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kalau sudah, adik-adik bisa taruh dulu amplopnya. Adik-adik, sebelum mengumpulkan persembahan kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mengumpulkan uang persembahan kami. Kiranya uang persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian, judulnya Persembahan Tuhan Punya. Adik-adik juga sambil bernyanyi ya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Hai anak-anak sekolah minggu Gereja Gloria dan kakak-kakak remaja. Seperti biasa, tidak bosan-bosannya Kak Esther akan menyampaikan pengumuman atau lebih tepatnya pesan untuk kita semua, pesan sehat ya. Yang pertama adalah sering-sering mencuci tangan. 6 langkah ya, seperti yang sudah kalian ketahui. Lalu yang kedua adalah jaga jarak. Hindari dulu kerumunan orang banyak untuk sementara waktu ini. Ya adik-adik, jadi harus menahan diri. Jangan sering-sering kumpul dengan temannya untuk sementara waktu saja supaya wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Lalu yang ketiga adalah jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang sehat. Jangan lupa juga untuk minum vitamin. Ya adik-adik ya, itu harus kita ketahui bersama. Lalu pesan berikutnya, kita harus dan wajib menggunakan menggunakan masker ya. Nih, kita wajib menggunakan masker kalau kita keluar rumah. Itu pun keluar rumah kalau ada hal-hal yang penting saja. Kalau tidak penting, lebih baik di rumah saja. Adik-adik bisa belajar, adik-adik bisa latihan musik atau bermain dengan saudaranya. Tidak lupa juga, Kak Esther selalu ingatkan kalian, setiap hari Minggu kalian harus ingat yang namanya ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja ya. Jangan sampai dengan kondisi seperti ini kalian lupa kalau hari Minggu itu waktunya kita untuk beribadah. Oke sayang ya, kita terus dukung doa ya supaya penyakit COVID-19 ini, wabah ini segera diangkat dari muka bumi dan kita boleh melaksanakan kegiatan lagi seperti biasa dengan keadaan yang normal. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita semua pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Bye-bye. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemerinci. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian nih? Kak Jem mau dengar kabar kalian, ayo.
Kak Jem mau dengar apa kabar kalian? Nah, kabar kajian di sini baik. Nah, adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian ya. Berikut lagunya. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa nih. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Kau memberkati kami, kiranya Kau membimbing kami agar kami dapat mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Sekarang Kak Jem mau nanya nih, ada yang masih ingat gak cerita minggu kemarin? Ayo Kak Jem mau dengar, ada yang masih ingat gak? Iya, cerita minggu kemarin adalah tentang Thomas percaya pada Yesus yang bangkit. Nah, adik-adik, cerita minggu ini gak kalah seru sama cerita minggu kemarin. Cerita minggu ini adalah tentang seorang penabur yang akan diceritakan oleh Kak Nana. Kalian dengerin baik-baik ya. Silakan Kak Nana. Shalom adik-adik, kali ini kita mau mendengar cerita firman Tuhan tentang seorang penabur. Nah, duduk manis, kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus bercerita tentang seorang penabur kepada orang banyak yang mendengarkan firman-Nya. Adalah seorang penabur benih, pagi-pagi benar menabur benih di ladangnya. Ketika benih-benih ditabur, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung memakannya sampai habis. Ada benih-benih yang tumbuh di tempat berbatu. Benih-benih ini tidak mempunyai kesempatan untuk berakar dengan baik. Kelihatan benih ini bertumbuh, tapi sebenarnya apa yang terjadi? Pada saat matahari bersinar dengan teriknya, tunas-tunas itu sudah layu. Ada juga benih-benih yang ditabur
terhimpit di bawah semak duri. Pada permulaan tidak nampak, tetapi sekarang semak duri jauh lebih tinggi dan menghimpit tunas-tunas itu. Juga ada benih-benih yang ditabur jatuh di tanah yang baik dan subur. Benih-benih yang bertumbuh subur dan menghasilkan bulir-bulir, ada yang 30 biji, 60 biji, bahkan ada yang 100 biji. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus mengakhiri perumpamaan itu dan orang-orang banyak yang mendengarkannya pulang ke rumah mereka masing-masing, bertanyalah murid-murid Tuhan Yesus, "Apa maksud perumpamaan itu, Tuhan?" Lalu Tuhan Yesus menjelaskan arti perumpamaan itu. Orang yang menabur benih adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Benih-benih yang ditabur adalah firman Tuhan yang diberitakan dengan limpah kepada orang banyak. Ada orang yang mendengar firman Tuhan atau cerita Alkitab, tetapi mereka tidak membuka hati, tidak mau menerima, dan karena itu juga tidak dapat mengerti. Hati mereka seperti tanah yang keras di tepi jalan. Oleh sebab itu iblis datang dan merampas firman Tuhan dari hati mereka, sehingga mereka sama sekali tidak ingat lagi apa yang telah didengar oleh mereka. Itulah benih yang jatuh pada tepi jalan. Ada juga orang yang menerima firman dengan senang hati dan bersemangat mau melakukannya. Tetapi kemudian mereka diejek dan dianiaya karena percaya pada Tuhan Yesus. Akhirnya orang-orang yang dulu senang dengan firman Tuhan tidak senang lagi. Mereka menjadi putus asa dan lemah, seperti tanaman yang layu di bawah terik panas matahari. Mereka tidak lagi percaya bahkan bahwa Allah dapat menolong mereka. Mereka tidak memegang dengan sabar apa yang telah dijanjikan oleh firman Tuhan itu. Itulah benih yang jatuh pada tanah yang berbatu. Ada orang lain yang datang untuk mendengar firman Tuhan, tetapi hati mereka penuh dengan pikiran yang bermacam-macam. Ada yang berpikir tentang apa yang mereka ingin miliki. Ada lain khawatir tentang apa yang mereka harus makan dan minum, sehingga mereka tidak bisa mendengar dengan baik. Keinginan dan kekhawatiran itu seperti semak duri yang menghimpit firman itu di dalam hati mereka. Inilah benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri. Tetapi ada orang yang hatinya seperti tanah yang bersih dan baik, tidak keras, tidak berbatu, dan tidak bersemak duri. Firman Tuhan yang jatuh ke dalam hati seperti itu dapat bertumbuh dengan baik, berakar, kemudian mengeluarkan buah berlipat ganda. Berarti mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Itulah benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, adik-adik, kakak berdoa supaya hati kita seperti tanah yang subur. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ayat hafalan Yakobus 1 ayat 21b. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, Kajen undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Pakai gaya semua ya. Berikut lagunya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekarang
sekarang waktunya kita untuk berdoa nih, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, dan ya Tuhan, sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau selalu menyertai kami dan menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku